Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan ayat yang ke-103 dari Quran Surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اللهم ارحمنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua. Al-i'tisam maknanya at-tamassuk, berpegangan. Tentu saja makna berpegangan dalam makna fisik, dalam makna hissi, kasat mata, maknanya adalah menempelkan sesuatu lalu memeganginya dengan kuat, disebut dengan tamassuk, disebut dengan i'tisam. Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Bihablillahi, dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bidinillah, dengan agama Allah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan berupa aqaid, keimanan-keimanan, berupa pemikiran-pemikiran, afkar, berupa nuzum, berupa sistem aturan atau syariat yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata habl, maknanya tali. Artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan tasbih, mengibaratkan, menggambarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah aqidah wa syariah, yang isinya adalah tentang aqidah, tentang konsep-konsep keimanan, konsep-konsep pemikiran tentang keagamaan, tentang ilahiyat, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hal-hal yang gaib seperti surga, neraka, maupun berisi tentang syariat
yakni hukum-hukum Allah berkaitan dengan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut Allah Subhanahu wa taala, mencakup urusan ibadah, mencakup urusan muamalah, mencakup urusan politik dan berbagai macam yang lain, yang itu semua tercakup ke dalam sebutan syariat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan oleh Allah dengan kata habl, maknanya tali. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sebagaimana orang yang jatuh ke dalam sumur, ke dalam lubang, maka agar dia selamat, dia harus diberikan tali, dan dia wajib memegang tali itu dengan sangat kuat. Ketika dia memegang tali itu dengan kuat, lalu dia terus memeganginya, maka dia akan bisa keluar dari lubangan atau dari jurang atau dari sumur tersebut. Sebaliknya, orang yang berada di dalam jurang, berada di dalam sebuah lubang, terperosok ke dalam sebuah lubang, tapi dia tidak mau berpegang dengan tali yang dia berikan, yang diberikan oleh orang yang menolong, maka tentu saja dia tidak akan bisa keluar dari lubang atau dari sumur tersebut. Begitu kalau kita gambarkan manusia ini berada di dalam jurang kerusakan, berada di dalam jurang kebinasaan, sebagaimana nanti Allah akan mengungkapkan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian itu sudah berada di dalam pinggir jurang atau pinggir galian, pinggir lubang, minan nari, dari api neraka, atau minan nari, dari api. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi manusia ketika tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya manusia itu berada di dalam lubang, berada di dalam jurang kehancuran, hufrah minan nar, jurang dari neraka, jurang dari api. Begitu gambaran Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tafaddul, memberikan anugerah kepada manusia, yaitu dengan diutusnya para nabi. Dan kepada kita umat Islam, umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tali, yang tali itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, yang isinya adalah aqidah wa syariah. Isinya adalah tentang konsep-konsep pemikiran yang berkaitan dengan keimanan dan konsep-konsep pemikiran yang berkaitan dengan masalah hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia. Allah perintahkan untuk i'tisam bihablillah. Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya kalau orang sampai lepas dari tali Allah ini, berarti dia akan jatuh ke dalam api. Dia akan terus berada di dalam jurang. Dia akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-102 memerintahkan kita agar takwa kepada Allah dan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Pada ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala mengokohkan perintahnya, kembali mengokohkan perintahnya agar kita semua berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas dari tali Allah Subhanahu wa taala ini. Wala tafarraqu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan dengan larangan. Kalau tadi Allah perintahkan i'tisam bihablillah, i'tisam dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Asy-Syatibi punya kitab namanya Al-I'tisam, yang isinya adalah bagaimana manusia itu berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Imam Al-Bukhari di dalam akhir-akhir kitab beliau Sahih Bukhari juga menulis satu bab dengan judul Al-I'tisam bis Sunnah, yaitu i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah, artinya dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Artinya konsekuensi dari tidak berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala adalah iftiraq, berpecah belah. Sehingga makna dari berpecah belah di sini adalah berpecah belah dalam perkara-perkara yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berbeda atau berpecah belah dalam perkara yang itu merupakan perkara-perkara yang disebut dengan usul, perkara-perkara yang pokok di dalam agama. Apakah itu menyangkut persoalan akidah yang pokok ataupun menyangkut persoalan syariat, tetapi juga perkara yang pokok. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perkara dan melarang satu perkara. Memerintahkan untuk beriktisam, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah, yang maknanya adalah akan menyatukan kaum muslimin. Menyatukan kaum muslimin. Mereka satu dalam Tuhannya, mereka satu dalam nabinya, mereka juga satu perihal kitabnya, mereka satu perihal nabinya, mereka juga satu dalam perkara-perkara yang qat'i, perkara-perkara yang sudah pasti bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Saat yang sama Allah Subhanahu wa taala melarang konsekuensi dari tidak berpegang teguh dengan agama Allah, yaitu adalah iftiraq. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, dalam tradisi keilmuan Islam kita menyebut ada iftiraq dan ada ikhtilaf. Ada iftiraq, ada ikhtilaf. Ikhtilaf dan iftiraq, apa bedanya? Secara sederhana, mereka biasanya para ulama memberikan penjelasan. Ikhtilaf itu perbedaan yang terjadi pada perkara-perkara yang sifatnya cabang, perkara-perkara yang sifatnya furu'. Seperti perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat, sehingga di antara mereka ada yang mengikuti fatwanya Abdullah bin Umar, ada yang mengikuti fatwanya Abdullah bin Abbas, ada yang mengikuti fatwanya Umar bin Khattab, ada yang mengikuti fatwanya Abdullah bin Mas'ud, ada yang mengikuti fatwanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Mereka berbeda pendapat dalam hal apa? Tentu saja dalam perkara-perkara yang bersifat rinci, bersifat cabang, yang tidak disebut di dalam Quran secara tegas, tidak disebut di dalam sunnah Nabinya Muhammad SAW secara pasti. Atau seperti misalnya perbedaan antara madhab-madhab fikih yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Perbedaan Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahumullah. Perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Perbedaan Imam Ahmad dengan Imam Abu Thawr. Perbedaan Imam Abu Thawr dengan Imam Abu Sufyan. Sufyan. Perbedaan Imam Sufyan dengan perbedaan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, madhab At-Tabari. Atau kemudian di antara para ulama-ulama yang lain yang mereka berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang sifatnya cabang, ketika mereka memahami ayat-ayat Al-Quran atau memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka memposisikan status hadis-hadis tertentu apakah sebagai hadis yang sahih atau hadis yang tidak sahih, lalu bagaimana cara memahaminya. Mereka berbeda dalam perkara-perkara yang cabang seperti ini. Sehingga di dunia Islam, dalam tradisi kaum muslimin,
ini sudah biasa dengan al-ikhtilaf, dengan perbedaan yang ada sebagai konsekuensi dari perbedaan memahami terhadap nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di tengah-tengah kita subur sebuah kekayaan intelektual yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga ditulis kitab-kitab fikih yang besar dari berbagai madhab yang ada, dan yang terkenal tentu saja adalah madhab 4 yang hingga hari ini terus masih dipelajari. Nah, contohnya apa di tengah-tengah kehidupan kita? Ya banyak sekali. Kita menjumpai imam ketika dia takbir, posisi tangannya di sebelah mana? Apakah tepat, kemudian hampir menyentuh dengan telinga, ataukah posisinya sedikit lebih rendah? Itu adalah perbedaan dalam menafsirkan bagaimana hadis-hadis menceritakan posisi atau cara takbirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat. Begitu pula ketika bersedekap atau sendakap bahasa Jawa. Kita melihat ada sebagian kaum muslimin yang bersedekap, posisi tangannya berada di atas perutnya, di atasnya pusar sedikit antara dada dan perut. Begitu pula kita juga melihat ada sebagian kaum muslimin yang kemudian ketika bersedekap posisi tangannya ada di bawah dada persis, atau bahkan di dada itu sendiri. Begitu pula ketika dia mulai membaca Fatihah, ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah, ada yang bacaannya bismillah pelan, bismillahirrahmanirrahim, ada yang dibaca keras, bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Fatihah, dan seterusnya. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh, ada yang tarawih 20 rakaat, ada yang tarawih 8 rakaat, dan masih banyak lagi contoh-contoh rinciannya tentu tidak bisa kita sampaikan. Ini yang disebut dengan ikhtilaf. Maka ada kitab-kitab yang secara khusus ditulis untuk menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara para ulama. Apakah perbedaan internal madhab ataukah perbedaan antar madhab? Jadi ada yang inter madhab, ada yang antar madhab. Nah, perbedaan-perbedaan yang ditulis itu kemudian dibukukan ya, di dalam kitab-kitab yang sangat besar, puluhan jilid ya, di antara seperti dalam madhab Hambali ada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan kitabnya Al-Mughni. Dalam madhab Hanafi ada Imam As-Sarakhsi dengan kitabnya Bada'i'us Shana'i'. Dalam madhab Syafi'i ada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya Al-Majmu'. Ada pula Imam At-Tabari dengan kitabnya Ta'liqah Syarah Mukhtasar Al-Muzani. Nanti di dalam madhab Maliki juga ada kitab-kitab yang besar yang isinya adalah muqaranah bainal madzahib, perbandingan antara madhab-madhab yang ada. Ini kekayaan intelektual kaum muslimin, kekayaan fikih yang kemudian dengan itu kaum muslimin selalu kaya dengan pemikiran Islam, pemikiran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab tantangan zaman, untuk menjawab perkembangan zaman, sehingga sebenarnya kaum muslimin tidak perlu melirik, tidak perlu apalagi mengambil undang-undang yang datang dari Barat, undang-undang yang datang dari Prancis yang sumbernya adalah dari Yunani misalnya. Tidak perlu, karena sebenarnya itu semua sudah ada di dalam kitab-kitab fikih para ulama, meski dalam beberapa rinciannya terjadi perbedaan, tetapi semua bersumber bermuara kepada nur, kepada cahaya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan ikhtilaf. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Kemudian ada yang disebut dengan iftiraq, perpecahan. Nah, perpecahan ini maknanya adalah sebagaimana perpecahan yang terjadi antara
orang Yahudi dengan orang Nasrani, di mana mereka berpecah belah bukan dalam perkara yang bersifat cabang, tapi sudah dalam status perkara-perkara yang menentukan posisi atau menentukan status agama mereka. Orang-orang Yahudi berbeda pendapat dengan orang Nasrani soal Isa alaihissalam. Orang Yahudi tidak mengakui kenabian Isa alaihissalam. Orang Nasrani mengakui, bahkan kebablasan sampai menyatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini perbedaan-perbedaan yang disebut dengan iftiraq. Perbedaan antara sekte-sekte yang ada dalam Yahudi ataupun sekte-sekte yang ada di dalam Nasrani. Ini yang tidak diperkenankan, sehingga di dalam Islam ada perkara-perkara yang qat'i, yang disebut dengan qat'iyus tsubut wad dalalah. Perkara yang sudah pasti itu bagian dari Islam. Nah, di sini tidak ada toleransi, dalam arti tidak boleh ada perbedaan di tengah kaum muslimin. Ketika itu berbeda, maka tidak disebut dengan berbeda, tetapi disebut dengan iftiraq, yang konsekuensinya disebut dengan menyimpang. Misalnya ada orang sholat kemudian tidak menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat, tetapi kemudian misalnya menghadap ke timur umpamanya, maka berarti ini namanya bukan ikhtilaf, tapi namanya iftiraq. Karena ini sudah baku, tidak ada satupun pendapat di kalangan para ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang terkait dengan persoalan wajibnya sholat menghadap kiblat. Soal rinciannya, apakah harus pas betul ataukah yang penting diusahakan ya antara jarak selatan dan utara, kalau di Indonesia itu kira-kira sudah tepat. Nah, itu terjadi perbedaan. Nah, ini soal perbedaan apakah harus ainul Ka'bah, harus betul-betul tepat pada Ka'bah seperti mazhab Imam Syafi'i, ataukah jihatul Ka'bah, arah Ka'bah. Ini terjadi perbedaan dalam menafsirkan ayat yang berbunyi ya fawallu wujuhakum syatrah, arahkanlah wajah kalian syatrahu. Nah, maknanya syatrahu ya, kemudian terjadi perbedaan ulama dalam menafsirkan makna syatra yang berkaitan dengan persoalan menghadap kiblat. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu pula misalnya tentang sholat Jumat, bahwa sholat Jumat itu harus didahului oleh khutbah 2 kali khutbah. Lalu sholat Jumat itu dilaksanakan rentang waktunya antara zuhur sampai asar, artinya tidak boleh sampai waktu asar, dan harus dilakukan di hari Jumat, harus dilakukan sebanyak 2 rakaat. Itu sudah perkara yang tidak pernah ada perbedaan mundzus sahabah mundzun nabi ila yaumina hadza, dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Itu qat'iyyu as-subut wad dalalah, maka di sini tidak boleh ada yang berbeda. Misalnya kemudian membuat aliran sholat Jumat tanpa khutbah karena pandemi, maka langsung kemudian sholat Jumat tanpa khutbah. Ini namanya penyimpangan. Nah, tidak dibenarkan, ya, tidak dibolehkan. Jadi seperti itu, sama sekali tidak dibolehkan. Atau kemudian sholat Jumat ya, tata caranya diubah, khutbahnya di belakang. Ya, khutbahnya di belakang seperti sholat Id. Nah, maka ini juga namanya penyimpangan. Ya, tidak dibenarkan. Begitu pula perbedaan-perbedaan dalam pokok-pokok akidah seperti status Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau produk budaya. Nah, ini sudah tidak boleh diterima sama sekali. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas. Sehingga kalau ada orang bermain-main kemudian sampai pada sebuah wacana yang mengatakan bahwa Quran itu adalah produk budaya, artinya susunan Muhammad, atau kemudian itu dan lain sebagainya, kata mereka, maka ini sudah tidak bisa dibenarkan sama sekali. Ini namanya penyimpangan, ini namanya adalah kesesatan, bukan sebuah perbedaan. Nah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah iftiraq yang model seperti ini, perbedaan yang model seperti ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, begitu pula bagian dari tidak i'tisam, tidak berpegang teguh dengan tali Allah dan melakukan iftiraq adalah ketika kaum muslimin merujuk sumber selain yang ditunjuk oleh Al-Quran sebagai sumber. Apa yang ditunjuk oleh Quran sebagai sumber? Al-Quran itu sendiri, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian qiyas dengan cara yang benar, dan ijma dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Selain perkara-perkara yang ditunjuk oleh Al-Quran ini, misalnya kemudian sebuah tradisi itu menjadi menjadi sumber hukum, atau akal itu menjadi sumber hukum misalnya, maka tentu saja ini adalah sebuah tindakan yang juga tidak bisa diterima. Itu bagian dari tidak i'tisam, tidak berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan itu namanya juga berpecah belah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, kita misalnya lihat ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan imtinan. Imtinan itu artinya mengungkit sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Aus dan Khazraj yang dulu mereka berpecah belah sampai pada taraf berperang, saling membunuh. Faktornya apa? Faktornya adalah soal asobiyah, soal fanatisme kesukuan belaka, sebagaimana yang ini juga sering terjadi di kalangan bangsa Arab ya pada waktu itu, dan hari ini juga terjadi. Quran mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'daan, tatkala kalian itu menjadi a'daan, musuh-musuh, artinya satu dengan yang lain menjadi musuh, yaitu antara Aus dan Khazraj, padahal mereka sebenarnya adalah dari keturunan yang sama. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan antara hati kalian. Allah melembutkan, menyatukan antara hati kalian. Fa asbahtum, maka jadilah kalian binikmatihi, dengan sebab kenikmatan Allah itu ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkit-ungkit sekaligus tentunya memberikan pelajaran kepada umat Islam ini terkait dengan persoalan apa yang dulu menyebabkan Aus dan Khazraj itu bermusuhan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Sebabnya apa? Sebab asobiyah, sebab fanatisme kesukuan, di mana mereka tidak pernah bisa disatukan dan tidak pernah rukun sepanjang waktu itu. Tidak ada yang bisa merukunkan mereka. Bahkan Quran dalam ayat yang lain menggambarkan, andai kata lau anfaqta ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi ini kamu infakkan, kamu belanjakan, itu tidak akan bisa ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa merukunkan di antara mereka, saking kuatnya permusuhan mereka. Tetapi itu semua lenyap, itu semua hilang. Dengan apa? Dengan Islam. Ketika Aus mendapatkan cahaya Islam, Khazraj mendapatkan cahaya Islam, mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, maka mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal dengan golongan Ansor. Sehingga Allah katakan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan dulu kalian itu ala syafa hufratin, ada di pinggir lubang, minan nari, dari nar. Nar di sini maknanya api. Sebagian ahli tafsir mengatakan api neraka. Jadi maknanya nyaris celaka, nyaris celaka kelak di akhirat, tentunya begitu.
Tetapi ada yang menggambarkan, ada yang menafsirkan minan nar maknanya api, maksudnya kalian nyaris binasa karena terus menerus berperang. Tapi fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian minha, dari lubangan api neraka tersebut. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Aus dan Khazraj, menyelamatkan kaum Madinah atau orang-orang Madinah, dulu disebut dengan Yathrib, dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memeluk Islam, mereka menjadi pembela Islam, mereka bersatu dan menjadi umat, menjadi sebuah golongan ya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sehingga di sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa salah satu perkara yang menjadikan kaum muslimin tidak bisa i'tisam, tidak bisa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala adalah asobiyah, fanatisme. Jadi fanatisme ini menjadi penghalang manusia untuk tamassuk atau i'tisam. Kalau misalnya saya itu fanatisme dengan Jawa, saya itu Jawa sentris misalnya, saya itu fanatisme dengan Jawa, maka semua hal-hal yang berbau Jawa tidak boleh diusik. Kalau saya diusik tidak terima. Kenapa? Karena ini mengganggu atau kemudian bisa dibilang mengancam identitas saya. Nah, begitu. Oleh karena itu maka kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kalau kita mempertahankan fanatisme terhadap misalnya Jawa, kita menjadi Jawa sentris, orang yang memang ya sifatnya adalah kejawen, pokoknya aku wong Jawa gitu. Islam tak terima nek cocok karo Jawa, nek ora cocok ya ora tak terima. Nah, pokoknya standarnya Jawa. Jadi berarti maknanya fanatisme itu mencegah, menghalangi manusia untuk i'tisam. Ya, bisa kita perhatikan, bisa kita lihat di kehidupan kita. Bahkan bukan hanya fanatisme tentang Jawa, tetapi fanatisme dengan guru atau fanatisme dengan kelompok saja itu juga bisa menghalangi orang i'tisam. Namanya manusia bisa salah, namanya guru bisa salah, namanya kelompok kaum muslimin, jamaah kaum muslimin ABC bisa salah. Maka kalau sudah terbukti salah berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kemungkinan lain kecuali seperti ini, dan ternyata kelompok kita salah atau guru kita salah, ya sudah harus diakui bahwa salah, kita harus ambil yang benar. Tapi kalau kita fanatisme terhadap kelompok atau fanatisme terhadap mazhab atau fanatisme terhadap guru, maka akan memalingkan kita, bahkan akan membuat kita untuk menolak terhadap kebenaran, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu fanatik. Ya, bangsa Arab dulu juga termasuk bangsa yang sangat fanatik. Sehingga kefanatikan mereka itu juga diantara yang kemudian mendorong mereka untuk menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka dengan misalnya kita yang katanya sebagai bangsa Indonesia ini gitu, kemudian kita fanatik dengan kebangsaan kita, asobiyah, qaumiyah, fanatisme, nasionalisme atau apa namanya, atas nama nasionalisme, atas nama kebangsaan, kita fanatik dengan kebangsaan kita ini, dengan kita sebagai bangsa Indonesia, maka akan nabrak, akan bertentangan, dan akan menyebabkan kita tidak bisa i'tisam, tidak akan bisa i'tisam dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang nyata adalah yang kita sebut dengan nation state, negara bangsa ini menyebabkan kaum muslimin terpecah belah, seolah-olah kaum muslimin yang ada di negara sana, di wilayah sana, di bagian sana itu bukan bagian dari saudara kita,
sehingga kalau mereka sengsara, kalau mereka mati, kalau mereka kelaparan, kalau mereka diusir dari negerinya, kita tidak pernah mau tahu. Padahal Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Begitu. Kenapa? Karena kita telah disekat oleh yang kita sebut dengan nation state. Dan negara bangsa ini seringkali kemudian menjadi penghalang bagi kita ketika kita menginginkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menginginkan Islam ini menjadi aturan dalam kehidupan kita, maka kita mendengar banyak orang mengatakan ini menyalahi konsensus bangsa, ini menyalahi apa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Begitu yang kita lihat. Ya apa tidak Bapak Ibu sekalian yang bisa melihatnya sendiri di dunia kenyataan. Maka kalau ini semua bertentangan dengan konsekuensi dari i'tisam, berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ya maka sudah menjadi kewajiban kita untuk tinggalkan semua hal yang berkonsekuensi pada ketidakmampuan kita untuk berpegang teguh pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.